kasih telah mendengarkan 104,5 Resfor FM. Kita ikuti acara selanjutnya. Oke, Sobat Resfor ya, kita kembali lagi ya on air dan kami mohon maaf terputusnya aliran listrik di studio kami ya beberapa kali dan kami mohon maaf dan kita bisa hadir lagi ya Sobat Resfor ya bersama Hakim dan Ibu Lydia Gusti. Oke, silakan kembali Ibu LG. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Resfor 104,5 FM. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa karena Bu LG bilang Hakim ini adalah siswa atau anak istimewa di SMP 5 Padang Panjang. Jadi Hakim ini bertemu dengan Bu LG waktu di SMP 5 Padang Panjang. Iya. Dia begitu dekat dengan Bu LG karena dia juga kami sesama penulis, suka menulis. Jadi dia setiap hari berada di perpustakaan dengan asik menulis gitu ya Hakim. Ya, betul sekali. Iya, Kemudian aku pun mendapatkan hak spesial dengan diberikannya ruangan inklusi yang sekarang sudah memiliki bagian yang paling penting, itu adalah komputer dengan wifi yang lumayan bagus, supaya setiap siang setelah aku makan siang aku langsung menonton reportase investigasi dan bermain Tetris dan lain sebagainya. Iya. Jadi selama di SMP 5 itu ya Kak Sandra ya, Hakim ini telah menerbitkan 4 buah novel, tapi 1 karya tunggal. Karya tunggal yang karya terakhir ya, yang berjudul Imajinasi Hakim gitu ya. Yang 3 lagi dari mulai kelas 7, kelas 8 dia menulis antologi puisi dan cerpen, itu antologi, jadi bersama-sama temannya. Dan 1 lagi yang antologinya berjudul apa judulnya dengan Bu Hajah? Itulah Goresan Kalbu. Oh iya, Goresan Kalbu ya. Tapi novelnya tidak terbawa. Ya, itulah Hakim. Dan pada hari ini Hakim ditemani oleh mamanya, itu Ibu Arni Jayatri. Kita udah kenal ya dengan Ibu Jay gitu. Arni Jayatri ini, kalau kalian belum tahu, dia merupakan seorang yang berada di DPU, Dinas Pekerjaan Umum Padang Panjang, di mana dia bekerja dalam seksi pertamanan. Iya. Itu mamanya ya. Iya, bagian taman Kota Padang Panjang ya. Iya. Jadi sekarang ini Hakim ini begini Kak Sandra, ketika Hakim ini menulis karya terakhirnya berupa karya tunggal Imajinasi Hakim, itu kepala sekolah Ibu Ernita. Halo Bu Ernita. Mengantarkan karyanya ini kepada Bapak Wali Kota, Bapak Fadli Amran. Jadi ketika beliau mengantarkan karyanya ini, Bapak Wali Kota tuh langsung menuju mobilnya. Saya ingin bertemu langsung dengan siswanya ini yang sempat menulis sebuah kumpulan cerpen karya tunggal gitu ya. Akhirnya Bapak Wali Kota datang ke SMP 5 Padang Panjang mencari Hakim, dan itu sempat tenar. Hakim dianggap sebagai tokoh sastra Kota Padang Panjang gitu ya. Itulah Hakim dan didampingi oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak M. Ali Tabrani, kemudian ditemui oleh Bapak Muhammad Subhan ya. Nah, 1 lagi, Hakim ini sempat diwawancarai oleh sutradara Muhammad Harif yang mensutradari film yang berjudul film berlatar Minang gitu ya. Jadi ada fotonya dan bekerja dengan menemui Hakim oleh Bapak Muhammad Harif tersebut. Ya. Baiklah, fakta menarik karena selama streaming ini aku akan buka fakta menarik. Fakta pertama itu adalah pada foto yang kalian lihat di mana aku sedang berada bersama Pak Fadli Amran, sebenarnya aku bukan lagi sedih, bukan lagi terharu, tapi lagi acting mengantuk. Kenapa? Karena menurutku unik saja. Aku datang bersama orang besar lalu, ini adalah saatnya untuk menunjukkan seberapa uniknya aku. Waduh. Itulah imajinasi Hakim ya. Nah, gitu ya perkenalannya Kak Sandra. Jadi sekarang Bu LG juga berpikir atau mencari info. Ini Hakim ini
gimana ya, atau dia kan sekarang sudah sekolah di SMK 1 tapi sempat terputus. Dulunya naik dengan karyanya Imajinasi Hakim, tetapi harusnya itu mendapatkan respon positif seorang siswa seperti Hakim ini mampu. Hakim dia keburu lulus. Iya, dia lulus. Selain itu karyanya juga telah dikasih, maksudnya ya dikasih, tapi Pak Falik Amdan dia gagal pergi ke SMP 5 karena keburu aku lulus karena COVID-19. Iya. Dan pada akhirnya aku tidak mendapatkan. Sebelumnya aku pernah berjanji sama Bule, katanya, Kim, hari ini aku akan menjual buku yang kedua ini, nanti hasilnya kita bagi 2 ya. Kemudian aku menerimanya. Dan sekarang saatnya untuk menagih kembali apa yang harus kudapatkan selama ini. aduh nagih ya. Begini ya, karya Imajinasi Hakim itu sudah cetakan kedua. Iya. Cetakan kedua, cetakan pertama itu kami patungan dengan Mama Hakim, dengan guru-guru. Akhirnya tercetak sebanyak 20 buku. Ternyata 20 buku itu laris, habis. Tapi seberapa harganya segitu saja. Jadi kita belum ada istilahnya promosi gitu ya, belum ada nilai nilai jualnya gitu ya. Kemudian ketika karena banyak peminat, akhirnya Bu LG mencetak lagi cetakan kedua 20 buah buku lagi. Itu dananya memang pakai ditalangi dulu oleh penggiat literasi SMP 5 Padang Panjang ya Kak Sandra ya. Akhirnya buku 20 itu diletakkan di ruangan Majlis Guru, Bu. Ada lemarinya di sana. Ini kemarin itu Bu Lydia ambil lagi 1 buah karena yang koleksi punya Bu LG sudah laris gitu ya. Larisnya entah kemana, mungkin dia tarik orang gitu ya, bukan dibeli orang. Diambil 1 lagi karena kita mau siaran. Nah, jadi yang cetakan kedua itu masih berada di SMP 5 Padang Panjang, mungkin tinggal ada sekitar 30 ya Bu LG cetak. Itu akhirnya ketika Bu LG pindah ke SMP 4 ini itu tentu Bu LG nagih lagi karena sudah terpakai gitu ya. Jadi karena ada dana pusaka, jadi dengan catatan, dengan berhadapan dengan kepala sekolah, akhirnya diganti semua biaya yang cetak ini. Jadi bukunya masih berada di SMP 5 Padang Panjang. Nah, kemudian buku Hakim ini dipergunakan oleh Ibu Ermita itu untuk memberikan oleh-oleh kepada tamu yang datang ke SMP 5 Padang Panjang. Kemarin ini ada tamu Ibu Ermita ke Padang. Dia membicarakan masalah pembelajaran apa ya. Akhirnya Bu Ermita memberikan buku ini sebagai hadiah. Ini ada fotonya. Kemarin ini ketika Bu Ermita pergi ke Bogor membicarakan masalah sekolah inklusi, akhirnya malamnya Bu Ermita ingat, wah, saya mau membawa buku Hakim. Dia datang ke sekolah, kiranya terkunci. Penjaga sekolah juga sedang tidak berada di tempat. Jadi Bu Ermita datang dengan tangan kosong. Katanya kan bagus tuh seandainya buku Hakim itu dibawa ke Jakarta. Bukti bahwa betul-betul SMP 5 itu betul-betul sekolah inklusi dan anak inklusi itu bisa produktif gitu ya. Bisa berkarya ya, Bu. Bisa berkarya. Itu ya Hakim ceritanya ya. Kemudian aku akan menceritakan. Ini adalah pada era kelas 7 sampai kelas 9 ketika aku membuat cerita ini, aku merupakan seorang penggemar sejati dari Toho dan dari Toho Project, sebuah seri game asal Jepang. Tapi sejak karena itu dia tidak mempunyai hak cipta spesifik, maksudnya semua orang boleh membuat karya derivatifnya selama tidak bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, aku dengan gagah beraninya membuat ini. Sempat juga dinasihati oleh saya untuk menukar ceritanya, tapi aku masih punya salinan aslinya. Dan satu-satunya bukti cerita aslinya ada 2 sih. Pertama adalah Ruginya Lupa, yang tokoh utamanya adalah Soma dan Hesoyam, yang merupakan buah ide aku sendiri. Yang kedua adalah Bertanya, yang dimana tokohnya juga Hiroari dan Sugeng. Dimana di situ aku membuat sendiri juga sebagai nasihat udah. Banyak ceritanya aku ambil dari ide di sekitarku, mulai dari ide membaca buku orang lain, melihat video-video YouTube, bahkan dari pengalamanku di Facebook sendiri. Jadi aku mengambil ide dari mana-mana dan menerapkan seketika. Contohnya adalah dalam contoh masih lupa. Ruginya Lupa itu yang tentang bergadai-gadai itu. Aku habis membaca buku Islam Economy for Kids yang tentang hutang. Terus aku udah, keren juga ide gadai ini. Oh iya, aku baru dapat ide. Hari ini aku akan membuat ceritanya, dan kemudian aku membuat ceritanya. Dan kemudian fakta ketiga adalah aku membuat cerita itu sebagai 300 butir. Ada yang panjang, ada yang pendek. Namun 300 itu hanya 45 yang terpilih. Menurut prediksi aku,
itu karena 45 itu adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Karena Iya, benar sekali. salah satunya adalah contohnya adalah ruginya menyuap. Ruginya menyuap ini aku masih ingat. Ini cerita pertamaku pada bulan Oktober 2017. Setelah aku sampai di SMP 5 aku bila ada komputer. Aku akan menuangkan ide-ideku yang masih berada di dalam kepalaku dan jadilah ruginya menyuap. Kemudian aku mulai keterusan dan meneruskannya di dalam serial lain, yaitu adalah ruginya dendam yang merupakan cerita ketiga dan ruginya mengancam yang merupakan cerita kedua. Iya. Dan dari 3 cerita itu maka ceritanya sudah berganda menjadi 100 buah cerita. Pada awalnya saya menggunakan tempat yang saya sendiri, tapi karena dinasihati kuda, aku mulai melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pembuat Toho pikirkan. Artinya seperti yang dia rencanakan. Dan dulu aku menggunakan tempatnya. Dulu aku menggunakan plotnya di tempat aku sendiri. Ya, stop. Ya. Boleh tanya ya? Boleh. Aku akan menjawab semua pertanyaan ibu. Iya. Tadi kita sempat pelukan ya. Ide cerita itu dari mana? Pertama ide cerita itu seperti aku jelaskan. Satu, dari buku yang aku baca. Yang kedua, dari meme yang aku lihat. Yang ketiga, dari pengalamanku di Facebook yang aku bertemu dengan beragam orang baru. Kemudian setelah itu maka aku letakkan di sini dan di sana. Dan terciptalah sebuah cerita. Ada pula yang aku ambil dari sumber orang lain. Gitu. Saya tuh cerita saya itu kebanyakan tuh saya merasa tidak apa-apa lah aku mengganggu seperti brengsek, jahanam dan lain-lain. Karena aku tidak mengira katanya Kim itu kan soalnya terlalu radikal. Dan aku oke saja, aku terkenal. Dulu aku melakukan buku ini sebagai untuk supremasi fandom saya, tapi saya tidak mau karena sekarang saya sudah tidak peduli lagi dan saya mempedulikan hidup saya. Dan kemudian fakta selanjutnya adalah saya juga cukup dikenal banyak anak-anak di sekitar tempat aku. Dan sekarang keadaannya berubah. Dulu di SMP aku suka dibully, katanya, "Woi, kiamat." Dia mengetahui kalau saya dulu takut sekali ke kiamat. Aku berani. Udah berani ya? Iya, udah berani ya. Aku sudah siap. Tidak terlalu menakutinya, tapi aku hanya takut karena aku yakin itu pasti terjadi. Jadi kalau ada kata kiamat, dia histeris, Cassandra di SMP 5 dulunya. Kemudian waktu kelas 9 aku lampauinya. Dan anehnya itu entah kenapa bisa menyebar dari ke semua adik-adik kelas, bahkan ke adik-adik di sekitar tetangga. Tapi kemudian aku sejak saat itu aku mulai ditakuti oleh banyak orang. Ceritanya begini. Anggap aja aku adalah ini, dan kemudian beberapa anak kecil aku pergi ke isi untuk jalan-jalan. Kim, meteor macam tutul. Habis itu aku melihat saja dan dia langsung lari tunggal lada. Tapi fakta yang paling mengerikannya adalah Kim, baca kau, dia mendekati aku. Aneh katanya, aku yang harus ke sana. Padahal sekiranya kalau menantang dia yang datang ke sini, bukan aku datang ke mereka. Toh endingnya sama saja. Kalau aku mendekati dia akan lari. Kalau dia mendekatinya, dia hanya mengambil kata aman. Aku bangun dan dia pun pergi lagi tunggal lada. Iya. Tapi di SMK aku mulai tidak pernah dibully lagi. Malah aku sudah bisa dibilang cukup mendapatkan respect, cukup mendapatkan reputasi yang tinggi. Salah satu ada 2 alasan. Pertama, aku sudah menerbitkan imajinasi hakim. Alasan kedua, di SMK 1 itu salah satu orang di tata usaha itu adalah bernama Pak dia itu Makpit. Makpit itu merupakan salah satu keturunan darah dari ibu saya. Mungkin itu karena ada alasan nepotisme atau apalah itu. Jadi mereka nak mau membuli kamu ya? Iya. Gitu. Nah, setelah di SMK nih kan udah terkenal juga nih Hakim ya. Ada nggak keinginan untuk melanjutkan menulis lagi gitu? Ada, Bu. Hari yang lalu aku sudah Ibu tunggu ya karyanya ya. Nanti dibantu juga sama Bu LG ya. Dikirimnya nanti. Kemudian ada pula berbagai guru yang juga tahu akan potensi aku, sehingga dia katanya, besok-besok kita bikin cerita ya. Salah satunya ada yang bikin ide cerita horor. Tidak mau membuat cerita itu karena kalau saya disuruh Kim sebentar lagi, aku sudah punya idenya sendiri di kepala aku. Tinggal aku keluarkan. Tinggal tulis ya. Karena ide aku itu tumbuh sendiri, hidup sendiri. Saya akan seiring dengan tumbuhnya otakku, akhirnya tumbuh juga. Bisa nak besok ini kalau mengarang cerpen gitu ya. Kita mulai dari orientasi dulu. Kalau kamu kan langsung klimaksnya, itu ciri khas kamu sebagai seorang pengarang gitu ya. Kita mulai dengan perkenalan. Mulai dengan
Dengan itu Bu, mulai sejak itu aku juga sudah itu dalam cerita-cerita yang aku buat, aku juga sudah menggunakan orientasi. Misalnya seperti ini. Ini adalah Amarilis Karin, dia adalah seorang idol berumur 26 tahun yang hobi menonton virtual YouTuber dan juga menonton sebuah kartun bernama Vishnu, seorang anak yang jago bermain skateboard. Di mana Vishnu sendiri merupakan parodi dari Shiva. Kemudian setelah itu aku masukkan alurnya dan lain-lain. Oh gitu, baru masuk konflik ya? Nah, baru dari konflik baru ada penyelesaian masalah, baru terakhir. Dan juga cerita imajinasi Hakim ini sebenarnya sama aku ini sebenarnya alur dia mulai dari contoh simulasi didakwa. Padahal tapi entah secara kronologi atau secara ini, tapi simulasi didakwa ini sebenarnya ada orientasi walaupun sedikit. Suatu hari seorang jaksa bernama Mawar, itu orientasi. Udah mulai gitu ya? Ya, ceritanya bermulai seiring dengan Mawar mendakwa saudara Hakim. Tentang cerita Hakim itu adalah sebuah lelucon berada dalam keluarga saya. Ini ceritanya. Saya bermain Minecraft bersama dengan sepupu saya dan juga saudara saya. Kemudian sepupu saya namanya Bang Dani, dia punya ide, Kim, kita akan prank Kiki, kita akan menukar tulisan rotten flash atau daging busuk ini dengan goji berry. Setelah dia lakukan, apa yang terjadi? Disahkannya, Hakim memalsukan goji berry. Padahal yang punya dia yang punya ide dan dituduh aku. Entah apa dendamnya sama aku, tapi yang jelas itu yang menginspirasi aku. Satu lagi masukan ya, gini ya Cassandra. Iya Bu. Cerita Special Story of 91 ini ketika Hakim berada di kelas 91, berada di kelas 91. Jadi semua siswa ini terkait dengan pembelajaran Bu LG ya, Bu LG ngajar di kelas unggul gitu ya. Hakim ini sebenarnya anak unggul, dia berada di kelas unggul karena buku yang ada di perpustakaan itu semuanya dilahapnya, dibacanya. Dan kemudian fakta menariknya itu tidak. Waktu aku melihat novel, aku bilang, apa nih? Aku kayak tidak tertarik sama sekali dengan novel. Di saat orang lain dia baca-baca novel cerita yang tidak jelas. Tuh, tapi aku baca rahasia di kehidupan sehari-hari. 99 eksperimen kehidupan sehari-hari dan juga tentang cinta anak-anak. Seperti Debu Malapetaka dan lain-lain. Entah kenapa. Dan juga tentang dongeng anak muslim dan beragam macam. Pokoknya aku merasa yang dibuat untuk anak-anak itu simple. Ada yang manfaatnya daripada percintaan-percintaan tidak jelas itu. Cerita pun banyak percintaan dan percintaan tidak jelas manfaatnya apa. Aku baca Debu Malapetaka, itu buku cerita anak-anak untuk 1 SD, sangat legendaris itu Dapat aku hikmah, aku tidak boleh jajan sembarangan. Dapat cerita, dapat hikmahnya. Toh kemungkinannya cuma 1 banding 1 triliun, tak akan bisa terjadi. Karena itu adalah ide halu semata yang cukup halu. Bahkan halunya bisa juga mempengaruhi aku, seperti cerita Special Story of 91. Katanya tokoh utama orientasinya dia habis dibegal. Habis itu dia dibelikan HP baru oleh pacarnya. Aku bukan masalah aku ingin pacar. Yang aku masalahkan aku ingin HP baru. Jadi judulnya yang di situ apa nih Bu? Di Special Story 91. Spesial ini Rahasia Sungai Kami. Rahasia Sungai Kami ya. Itu cerita. Tunggu dulu. Di Rahasia Sungai Kami ceritanya sudah banyak berkembang. Aku sudah memasukkan orientasinya itu. Coba kamu tanya. Jadi novel ini kumpulan cerpennya ini Cassandra datang ke rumah Ibu LG mahasiswa UNP. Mereka datang. Kayaknya novel ini dijadikan skripsi. Karena gaya penulisan seorang si Hakim dengan temannya itu tampak berbeda. Dan tahu fakta uniknya murid UNP itu apa? Murid UNP itu adalah Nabila Umi Afifah. Itu sepupu aku. Kenapa? Karena aku entah Neba yang mau atau seingatku aku pernah Neba tolong skripsikan buku ini. Habis itu kata Neba oke. Jadi kamu panggil Neba? Iya, aku panggil Neba. Karena sedikit paksaan atau karena ceritanya unik. Inspirasinya kenapa tuh Hakim? Karena ini sungai kami. Udah di kelas 9 aku sudah mulai mengalami beberapa itu, seperti aku sudah mulai pergi komputer, atau reportase investigasi dan juga membuat cerita-cerita. Biasanya aku membuat cerita secara tradisional di Word, tapi kemudian aku membuatnya seperti animasi di poin yang menambahkan banyak poin cerita aku. Di saat itulah ide kreativitas aku sudah mulai banyak bertumbuh. Walaupun aku juga tambah malas soalnya orang pergi belajar, aku main Tetris, aku menamatkan seri Pokemon, aku menamatkan seri Tohomon. Tapi yang jelas aku tidak seiring itu dengan itu aku juga sudah mulai tidak melupakan tanggung jawabku sebagai pelajar juga. Jadi
membandingkan karya dari beberapa orang anak 30 orang tambah hakim 1 orang. Jadi gaya penulisan seorang hakim ini dibandingkan siswa yang biasa. Itu tema skripsinya gitu. Beda ya, Bu ya. Beda. Bukan dia juga mencatat itu. Jadi, yang dicatat oleh Neba itu adalah cerita punya Zia Fauzila Akbar. Balai Kamis itu di mana, yo Hakim? Hari Kamis, Balai Kamis itu di mana? Balai Kamis? Di mana? Balai Kamis di mana? Iya. Ya aku ingat tempat fiksi yang aku buat itu Kecamatan Tanpa 3P, belum pernah Balai Kamis. Iya, di mana dia tuh? Imajinasi aja. Imajinasi aja atau memang satu daerah gitu? Iya. Oh iya, itu imajinasi yang pada awalnya aku di daerah yang diciptakan sendiri, tapi kemudian aku mengikuti daerah yang diciptakan oleh yang pembuat aslinya, karena aku hanya membuat karya derivatif semata, hanya membuat karya turunan semata. Jadi aku harus sebaiknya menurut atau aku akan mengalami masalah besar. Gitu ya. Kenapa Hakim bisa tertarik untuk menulis ketika di SMP 5 ya, kejadian SMP 5? Ceritanya adalah waktu aku melihat ada beberapa cerita tinggalan orang lain, ada yang menghitung mundur, ada cerita lain-lain. Dan kemudian aku berpikir, wah aku juga ingin menulis, atau aku juga ingin supremasis. Kenapa tidak? Tapi sekarang, dan itulah kenapa aku membuat cerita. Dan juga di fakta-fakta lain, aku juga suka merubah cerita orang. Misalnya, cerita ini belum siap, kreativitasku sudah muncul lah, aku mengeditnya, getol sekali aku. Dan inilah hasilnya, aku sudah mulai getol sekali. Jadi karena suka membaca, menambah kosakata kamu, kosakata ya? Iya, kosakata, walaupun aku juga mendapatkan kosakata dari itu. Dan juga orang-orang sekitar SMK 1 juga itu. Di saat orang mengetik pakai 2 jari, aku mengetik pakai 10 jari. Itu karena sejak kelas 3 SD, itu aku ingat 3 SD. Soalnya waktu aku belajar mengetik 10 jari untuk pertama kayaknya temanya adalah musyawarah, itu kelas 3 SD. Iya. Jadi udah belajar duluan gitu ya? Iya, sampai orang mengira, jangan dekatkan hakim, nanti rusaknya. Dirusakkan apaan? Itu sudah 3, berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10. Iya. Lah ini sudah 8 tahun. Tapi mungkin karena aku masih anak kecil, jadi aku diremehkan. Sama kayak Siva di film Siva, dia suka diremehkan karena dia anak kecil. Kalau seandainya aku berani Siva, mungkin aku bilang, jangan panggil aku anak kecil. Iya. Tapi ini Cassandra, waktu dia ini udah berapa kali penghargaan ya. Ketika di SD itu Hakim dapat penghargaan di bidang matematika. Matematika ya? IPA, ceritanya IPA ya. Ceritanya sebenarnya aku selalu mendapat juara 2 untuk 3 kalinya, lalu dapat juara 1. Tapi aku pernah dikasih tahu alasan sebenarnya aku dapat juara 2 adalah nanti kalau aku sebenarnya langsung dikasih juara 1, lalu aku langsung berangkat, tapi nanti dikira orang aneh sekali karena aku masih kecil. Tapi kalau dinaikkan juara 1 itu nanti terlihat seperti suatu keajaiban atau apalah itu, nanti dikiranya ilmu sihir atau apalah itu. Iya. Gitu ya. Itu tingkat Kota Padang Panjang itu udah Sumbar. Itu sudah tingkat Sumbar. Aku selalu berada di Padang dalam sebuah tempat yang sama setiap kali aku mengikutinya. Aku masih ingat banyak temanku, ada Bu Silvi, ada Bu Armi, orang-orang CK. Mereka juga membantuku, walaupun sebenarnya aku juga tidak suka di CK karena waktu itu orang sedang asik-asik main, tapi aku harus di CK menunggu. Seharusnya aku tak tahu kenapa di situ. Kalau aku berpikir kenapa aku berada di CK sampai jam 3 ya, padahal aku sengaja cuma lupa mengerjakan PR, lalu menunggu seseorang menjemputku dan lain sebagainya. Nama-nama tokoh itu kan gak aneh-aneh tuh, kayak orang Jepang. Kenapa itu? Karena aku mengambil inspirasinya dari komik Jepang ya? Ya, bukan komik tapi sebuah seri game Jepang. Kemudian aku buat karya turunannya sendiri. Contohnya aku membuat karya turunan hanya untuk mensupremasi karena waktu itu aku sangat fanatik. Jadi tentu saja, apa salahnya melakukan penyebaran sekali itu kan? Oh gitu. Jadi Cassandra gini ya, Hakim ini kalau di dalam kelas guru menerangkan pelajaran, kalau seandainya itu nyambung, ada dalam kepalanya, nanti aku lanjutkan sendiri. Ya dia langsung berdiri di depan kelas, ibu duduk aja biar saya menerangkan. Gitu. Jadi kamu baca itu terjadi kemarin waktu PPKM, waktu dia membahas itu katanya kan seharusnya di kelas guru yang menstimulasi. Tapi kalau ada hakim dia sudah menstimulasi kayak diambilnya semua jatahnya.
Ya, entah kenapa aku masih berasa diriku yang waktu aku mengira diriku sekarang sudah jauh berubah, sudah kayak diri aku masih itu tak berguna lagi dibandingkan diri sekarang, tapi entah kenapa masih ada jiwa diriku yang dulu. Dan itulah kenapa aku ingin kembali menulis. Aku sudah kembali. Jadi semua yang dibacanya itu lengket ya. Lengket. Nih Pak Jimmy. Lengket ya Kak Sandra. Ya, dan juga satu lagi aku tak mau menyontek. Hanya sekali aku pernah nyontek waktu kelas 8 aku pergi ke pustakaan mencari buku matematika dan membacanya dan menulisnya lagi. Tapi kemudian hasilnya apa? Hasilnya tetap nilai merah. Karena aku percaya kalau apa yang bilang batu nilai dengan menyontek? Toh aku menyontek juga tak dapat aku nilai tambahan. Biasa itu aku kapok menyontek, aku tak mau menyontek. Sentuh menyontek itu dosa. Kemudian aku bingung, Bu, memberikan contekan pada orang lain itu dosa atau tidak? Iyalah. Karena itu aku tak ingin terlibat dalam dosa, aku tak mau memberikan contekan. Anehnya kan biasanya laki-laki yang minta contekan, perempuan yang memberi contekan. Ini anehnya semua perempuan katanya, Kim, tolong kasih tahu Kim, ini nomor 1 berapa Kim? Kim, ini nomor 2 berapa Kim? Aduh. Jadi sering Hakim ditolongin nih cewek-cewek ya? Ya tapi aku tak mau karena waktu itu dia mengerjakan tugas itu sama dengan menyontek dan aku tak mau mendapatkan dosa. Iya, benar sekali. Iya. Terus ya Hakim, ketika Ibu mengedit karya kamu gitu ya, kamu tuh taat ejaan. Apa sebabnya? Sementara pengarang-pengarang pemula atau pengarang-pengarang yang seperti menengah, teman-teman aku, dia kadang-kadang pemakaian tanda komanya, tanda kutipnya masih salah ini gitu karena ya. sebenarnya sejarahnya sudah jauh sejak zaman dulu aku membuat cerita. Sejak kelas 1 SD, entah kelas 3 SD, pokoknya di situ aku sudah punya banyak ide, kemudian aku luapkan ceritanya. Oleh karena itu aku sudah tahu bagaimana caranya menulis. Kemudian melihat komputer di tempat umum, aku merasa disinilah jiwa lamaku bisa dipakai. Dan sekarang jiwa lamaku akan kembali bisa dipakai lagi. Oh gitu. Jadi taat itu karena kamu membaca karya orang lain atau membaca karya orang lain, kemudian aku menirunya. Iya. Dan kemudian ternyata itu adalah cara yang benar dan itu yang menciptakan aku seperti sekarang ini. Oh gitu ya. Karena ya memang Ibu LG lihat itu tidak ada yang salah pemakaian tanda kutipnya, huruf kapitalnya, semuanya taat azas tertib gitu ya. Itu karena aku sudah melakukannya dari dulu. Iya. Dari zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Dari kelas 3 SD. Tapi yang ketika mengedit yang harus Ibu LG hati-hati, dia suka menggunakan kata-kata radikal gitu. Kata-kata yang mungkin imajinasinya gitu ya. Kubunuh kau dengan parang. Sehingga darahmu lehermu. Kita ceritanya ruginya kebanyakan gaya, kebanyakan gaya ruginya banyak cincong nanti pada endingnya kan setelah menawarkan pistol itu kan itu dihilangkan ending yang sebenarnya adalah akhirnya si tokoh utama ini namanya Hata no Kokoro, akhirnya dia membacok leher si Rinosuke itu. Itulah yang cukup radikal sehingga endingnya dihilangkan, itu adalah kok itu anak kecil terus gua ya kata Reimu melihat Sanaya berhasil menembaknya. Di ending sebenarnya Sanaya berhasil menembaknya, bukan Reimu sukses melarikan diri, tapi Reimu sukses ditembak. Tapi kan diedit Bu LG ya. Masalahnya nanti lain yang orang membaca nanti ini radikal segala macam gitu ya. Penuh kekerasan katanya. Kemudian ada pula yang itu yang dari menghisap darah menjadi menghisap energi. Apa itu soal itu? Itu aja kerja Bu LG mengeditnya gitu ya. Ibu hanya perlu menukar-nukar saja kan. Menukar ya. Tapi kalau perlu sama seperti yang Ibu lakukan kepada yang lain, seperti Ibu harus kasih tanda spasi di mana-mana. Mereka sudah Ibu lebih simpel. Itu di loginya jadi polisi gadungan ini kan ada pertama Kaguya Moko dan tiba-tiba loncat ke Reimu. Sebenarnya Kaguya Moko ini telah ceritanya lain sama Reimu ini, tapi sengaja digabungkan. Tapi aku kayaknya paham kenapa jadi polisi gadungan. Mungkin karena kan sebelumnya Reimu membeli beberapa pendukung untuk jadi polisi gadungan. Jadi kemungkinan dia jadi polisi karena terinspirasi oleh Pak RT yang jadi polisi yang mendendari Kaguya dan juga Moko. Kemudian ada pula cerita lain yang memiliki endingnya itu terhimpit, itu adalah ruginya dendam, cerita ketiga aku. Di situ endingnya adalah tapi ia lupa. Tapi ending sebenarnya tercantum dalam ruginya menyontek. Berhubung belum pernah itu melihat Kyoko dan Aon karena lupa, di situ endingnya. Tapi menurutku ada hubungnya juga. Soalnya ini mungkin saja ruginya menyontek ini setauku cerita ke 11 aku, cerita ke pas setelah ruginya dendam itu harus
keruginya itu pergi mancing di kolam, habis itu dia memancing ikan hiu yang sangat besar sehingga dimakannya tokoh-tokoh utamanya itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting setidaknya sudah ada yang menciptakan itu kronologisnya. Tapi kalau aku capek-capek memikirkan, aduh ini setelah kejadian mana, ini sebelum kejadian mana, sudah ada yang membikinkan sendiri. Iya. Oke, boleh kita break sebentar ya, Bu? Iya. Boleh ya? Break dulu ya. Kita break dulu ya. Iya. Oke, kita dengerin dulu nih yang mau lewat ini ya. Oke, Sobat Transfer ya, kita jeda sebentar ya. Nanti kita kembali lagi bersama Hakim dan Bu Lydia Gusti di sini. Seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Suwarni MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Padang Panjang. Radio adalah alat pemersatu bangsa, satu telinga berjuta suara. Dengarkan selalu 104,5 FM Radio Edukasi SMP 4 Padang Panjang. Radio yang mencerdaskan dan menghibur kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siang bolong gini, lampu kok tetap nyala ya? Ragil, tolong dong, lampu lokal dimatikan. Matiin aja sendiri, lagian yang bayar bukan kita. Jangan seperti itu dong. Di sekolah maupun di rumah kita harus tetap hemat energi. Itu upaya kita tentang konservasi energi. Hemat energi dengan cara penggunaan peralatan hemat listrik, perawatan peralatan listrik, dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Edukasi SMP 4 Padang Panjang. Umbu, Riza, kalian dengarkan pengumuman dari Ibu tadi? Bagaimana kalau kita buat suatu inovasi untuk penunjang adiwita sekolah kita? Iya, kita mau buat apa, bro? Gimana kalau kita buat pesawat pengangkut barang? Ide bagus, Riza, tapi alat-alatnya susah dicari. Bagaimana kalau inovasi kita dari barang-barang bekas? Wah, good idea. Karya inovatif merupakan proses hasil pengembangan, pemanfaatan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman warga sekolah untuk menciptakan, memperbaiki produk, barang, atau jasa. Mari manfaatkan potensi sumber daya lokal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Wah, kelas kita kotor ya. Yang piket sekarang siapa ya? Siapa ya? Tunggu bentar ya, aku lihat daftar piket dulu. Oh iya, kan yang piket sekarang kita. Kalau gitu kita mulai bersih-bersih kelas yuk. Oke, nanti aku nyapu lantai dan kamu membersihkan jendela. Yuk kita jaga kebersihan lingkungan sekolah kita dari sampah, debu, dan kotoran lainnya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Menyukai ide ini, yaitu adalah
Tidak lain adalah merupakan ide Res4 FM Padang Panjang. Ide Res4 FM Padang Panjang ini mengingatkanku pada masa kecil dulu. Aku adalah orang yang hobi sekali menonton Bahana FM, mendengarkannya di radio. Dan aku paling suka dengan acara-acara yang ada, pembawaan yang ada, iklan yang ada, dan juga paling penting iklan susu kuda liar Sumbawa Vini Viti Vici Bandung. Itu juga yang merupakan inspirasi loginya beli susu kuda liar palsu. Karena terima kasih pada Bahana FM, aku mendapatkan banyak inspirasi dari alam sekitarku. Jadi aku mengakui idenya cukup hebat dan kreatif juga. Mudah-mudahan ada inspirasi juga dari Res4 nanti ya untuk kita tunggu nih karyanya ya. Yeay. Dan juga kemudian adalah kemudian aku sedang juga mengembangkan ide baru. Bahwa aku sudah mulai juga menggambar secara digital walaupun masih pakai mouse, bukan dengan pakai pen tab, tapi yang penting aku menggambar bukan karena itu, bukan karena aku akan melalu gambar, tapi karena aku tidak bisa. Ngapain aku harus menunggu itu? Ngapain aku harus menunggu orang lain kalau aku bisa melakukannya sendiri? Dan itulah moto yang ku bawa pada selama hidupku. Aku melakukannya sendiri. Ngapain harus nunggu orang lain juga? Dan saya menguploadnya ke sebuah situs bernama pixiv.net. Kemudian apalagi Bu? Kata Ibu tadi kita akan berbicara tentang kedekatan aku dan Bulit. Kedekatan aku dengan Bulit itu adalah aku sudah bersama Bulit sejak berada di dalam pustaka bersama dengan Bu Yosi, Bu Lela dan Bu Febi. Kelas berapa tuh? Kelas 7? Ya, sejak kelas 7. Intinya selama 3 tahun aku hobi membaca di situ dan aku hobi menulis cerita di situ karena ideku banyak sekali aku ingin menuliskannya. Dan itu kenapa aku bisa dekat sama Bulit. Kebetulan kata Bulit dia juga suka menulis. Terus pakai laptop LG. Iya, pakai laptop Bulit. Pernah juga aku pakai laptop aku sendiri, aku bawa laptop warna putih itu. Iya, dan tapi sayangnya ide yang cerita baru itu tidak bisa itu karena ceritanya itu sudah dimasukkan waktu kelas 8 walaupun diprosesnya setahun kemudian. Filenya ada di laptop LG ya, Wilit ya. Tapi aku juga punya kopinya sendiri, Bu. Dan aku dengar ceritaku itu sudah sangat terkenal, bahkan sampai terakhir kali aku melihatnya di komputer di laboratorium sudah ada yang membuat edisi PDF-nya. Artinya buku itu pasti sudah dipunyai banyak sekali orang. Itu berarti salah satu kehebatan yang besar dari aku. Hore untuk hakim yang sangat hebat dan luar biasa. Ucapan terima kasih Bu Elji. Dan kemudian juga aku juga itu dalam 45 cerita yang ku buat, betul 45 sudah ku hitung 1, 2, 3. Kebanyakan tokohnya adalah Fujiwara, Nomoko dan Sagume Kishin. Alasannya begini, aku paling gencar itu membacanya pada waktu kelas 8 di mana kesukaanku adalah 2 orang itu, Moko sama Sagume. Tapi sekarang karena aku sudah menjadi itu, sudah semakin besar, sudah menemukan banyak hal baru, maka aku pun sudah berganti. Aku ganti Moko yang rambut putih itu yang juga dengan orang rambut putih, yaitu karena sukoya dari Niji Sanji. Yang Niji Sanji itu merupakan agensi virtual, intinya virtual YouTuber yang merupakan juga kesukaanku. Di virtual YouTuber itu ada juga Yuzuki Choko walaupun dari agensi yang berbeda, itu Hololive. Dan juga satu lagi aku sangat menyukai Hongrian dari seri Last Origin. Walaupun sekarang aku juga sudah mempunyai ide karakter kesukaan aku sendiri yang mungkin setara lah sama Somat dan Hesoyam lah. Intinya aku menerapkan idenya sendiri dan lain-lain. Dan juga aku akan membuatnya berinteraksi dengan berbagai orang karena ide ceritaku sekarang adalah bagaimana orang di luar sana berinteraksi dengan orang-orang yang berada di dalam tempat yang baru ia kunjungi. Begitu juga sebaliknya. Kan tidak ada di cerita ini di mana Sanae atau karakter-karakter dari Shirtoho berinteraksi dengan itu. Misalnya yang namanya di Jepang itu, dia tak pernah sekali berinteraksi dengan itu. Seperti hanya paling cuma Ucho yang dia berinteraksi. Kalau seperti Somat, Hesoyam dan lain-lain dia tidak berinteraksi. Dengan kondektur dia juga tidak berinteraksi juga. Dan lain-lain. Terus waktu kelas 7 kan sudah menulis fabel gitu ya. Ya, ceritanya waktu aku menulis fabel itu ceritanya. Ceritanya waktu itu Bulit datang ke situ waktu itu sedang jam kosong. Baiklah anak-anak, aku ingin sekali melihat fabel kalian nanti untuk dibukukan. Mendengar kata dibukukan itu, aku juga itu kebetulan aku dapat kata Toke dan juga Cica. Kemudian dari cerita tuh, apa yang harus ku buat? Tapi karena aku sudah memiliki idenya
sudah masak, bukan langsung sudah aku pikirkan sedari lama karena aku tak tahu kata apa yang aku dapatkan. Tapi aku mendapatkannya sendiri, langsung terbesit idenya. Oh ya, kan cicak dan kadal suka menyimpan makanannya, dia suka berburu makanan. Kenapa tidak aku buat cerita tentang hewan yang mencuri makanan orang lain? Gitu. Dan harus kau akui, kesukaan semua adalah kesukaan semua penulis, semua pengarang, semua orang yang membuat gambar dan lain-lain itu adalah melihat karya mereka sendiri. Begitu juga aku melihat karya aku, keren juga apa ada karya juga aku yang masih itu yang cukup jelek, tapi aku paling bangga cerita yang paling ku banggakan tuh ruginya lupa. Sebagai spesial aku akan menceritakan ceritanya sampai habis karena ceritanya sangat-sangat pendek. Sudah cukup waktunya. Tapi ini dipotong dulu ya. Waktu itu memang Bu LG tidak mengajar di lokal hakim ya. Bu mengajar sebagai 7 dan 8. Yang 8 diajar sama Bu aja. Tapi Bu LG masuk ke lokalnya memotivasi, tapi pada dasarnya semuanya menulis satu kelas itu ya. Akhirnya dijadikan satu buku, tapi biaya cetaknya Bu LG kan nekat-nekat aja. Karena Bu LG waktu itu ingin mencari cara bagaimana SMP 5 bisa terkenal. Oke, memang saya terkenal. Aku bahkan bangga sekali dengan SMP 5 itu. Aku bilang, sudah cukup besar. Dan juga bahkan tahu kan ada gambar tentang Pak Rahmat. Waktu aku lihat di sana, aku selalu melambaikan hormat seperti ini. Aku juga sering ke sana. Dan bahkan rencananya aku ingin menagih itu komputer yang berada di ruang inklusi, tapi katanya tak jadi karena masih punya sekolah. Entah kenapa aku akhir-akhir ini suka menagih, tapi aku malu dalam menagihnya. Seperti aku ingin meminta sama ibu HP baru, tapi aku kasihan sama ibu, aku kasihan menagihnya. Sekarang udah punya laptop apa belum? Oh, sekarang walaupun itu sudah ada sejak awalnya digunakan untuk menonton, tapi kemudian aku melakukan itu bermain. Kemudian aku juga suka membuat, kan aku kan orang ini bisa dibilang seperti itu, seperti truth seeker alias pencari kebenaran. Aku haus akan kebenaran. Aku juga haus akan pengetahuan. Dan di bagian yang aku sukai, aku selalu membuka wikinya dan mencari tahu fakta-fakta menariknya. Begitu juga dengan fakta menarik berada dalam kepalaku. Seperti contohnya, aku kan sudah pernah melihat thumbnail video bagaimana cara pilot terlelap. Kemudian aku pun akhirnya mencarinya dan juga aku menemukan fakta. Dulu aku pernah membaca buku waktu SD tentang fakta gagak. Fakta terakhir gagak itu adalah dia menaruh kacang di jalanan supaya di gilas mobil, kemudian mereka mengambil kacangnya. Kalau aku mencarinya dan fakta itu memang betul-betul terbukti. Oleh karena itu internet dibuat dengan alasan untuk menjernihkan orang yang haus pengetahuan seperti aku. Dan aku harap generasi-generasi kedepannya juga menjadi orang yang sangat haus pengetahuan, karena itu bisa membantu kalian di masa depan nanti. Iya, benar sekali. Berarti menggunakan internet ke jalan yang benar, ke positif gitu ya. Aku menggunakannya dengan jalan yang betul-betul positif untuk memuaskan hatiku dan untuk memuaskan hati semua orang. Jangan salah-salah ini ya. Salah arti ya. Aku dah ada salah-salah arti. Baiklah, aku lupa. Harusnya aku membaca cerita, ruginya lupa. Judulnya bikin aku lupa. Ini dia. Somad ngutang kepada Hesoyam yang sedang numpang untuk mengambil rebung. Kalau kalian tak tahu, nama Gmail saya adalah Hesoyam N3. Aku terinspirasi dari meme yang dimana. Nah, itu merupakan mengadaptasi Cik Gita SA. Dia punya teman namanya Herman. Kamu manggil aku bang. Hesoyam. Kemudian dia langsung sembuh. Dan Pak Somad itu aku terinspirasi dari nama keluarga Somad. Dan begitulah ini ceritanya. Somad ngutang kepada Hesoyam yang sedang numpang untuk mengambil rebung. Pak Hesoyam, saya ingin hutang duit kepadamu sebanyak 1 juta, kata Somad. Oh begitu ya. Kau ingin hutang biasa atau gadai? Tanya Hesoyam sambil merapikan sabunnya. Saya akan menggadaikan 10 ekor kambing kepadamu. Oh bagus, aku ingin susu kambing juga. Seminggu kemudian kamu bayar lagi, kata Hesoyam. Ia pun dengan kekuatan Tsukima alias dengan kekuatan teleportasinya seperti Yukari Yakumo langsung pindah ke tempat misterius. Yang tempat misterius itu terungkap dalam cerita kedua contoh simulasi beternak, yaitu bernama Di Bukit Yang Jauh. Somad ingin melaporkan kalau ia ingin menggadaikan beberapa kambing milik anggota aliansinya bernama, nanti kita kasih tahu di ceritanya, namun ia lupa. Seminggu kemudian Somad hanya memiliki 863.000 yang membawa 10 ekor kambing seperti yang dijanjikan. Tak lama kemudian Hesoyam pun menemui Somad yang duduk di dekat pohon kedondong. Jadi berapa duitmu? Saya punya dolar 863.000 saja. Silakan ambil 10 kambingku seperti yang kau kujanjikan. Okey, terima kasih ya. Ambillah duitmu, kata Hesoyam. Lalu ia pergi. Setelah Hesoyam pergi, 8 orang dari aliansi kambing bukan domba menemui Somad. Pak, kemana kambing saya? Oh,
Oh maaf, saya lupa kasih tahu kalian. Saya menggadaikannya bejat. Mereka menghajar Somat sampai Somat minta maaf. Dan ada pula cerita aku itu, sebenarnya aku masih punya 2 cerita lagi yang ingin aku ceritakan, karena cerita ini adalah sangat hebat. Karena kita masih punya 5 menit dan aku bisa membaca 5 menit. Ya bacalah sepuasnya. Boleh tak tambah? Ya, soalnya ini sekalian untuk kalau di SMK sekarang teman-teman ceweknya ada nggak? Oh, ada. Bahkan di save aku lebih banyak teman-teman cewek daripada teman-teman cowoknya. Teman-teman cowoknya itu cuma 4. Ada satu yang tidak pernah hadir sekolah, dia hanya ada di sekolah online, tapi di offline dia hadir. Aku menganggap dia sedang bermain TikTok, bermain mobil gendeng, otaknya lumutan, dan paling parah bermain Hex Domino, atau aku suka sebut judi online. Aduh, apa salahnya berjudi online? Salah, aku tak suka berjudi online. Dan ini adalah cerita penutup dari Muhammad Hakim Zain yang super ganteng ini. Jadinya menuduh sembarangan. Pada pagi-pagi sekali Nue pergi disuruh Reimu untuk menyelidiki kasus anjing gila, dikarenakan anjing itu menewaskan seorang bocah. Dengan santai ia melangkah tanpa pikir anjing gila itu menggigitnya. Dari jam 4 pagi gue cari, gak ada anjingnya. Dasar tukang kibul. Kalau Nue kan sudah mencari ke sana kemari di Great Yokai Forest sama di Forest of Magic, tapi gak ketemu. Ketika melihat di salah satu sektor bambu Forest of the Lost, Nue melihat anjing gila yang Reimu maksud yang telah menewaskan bocah. Nue langsung melepaskan trisulannya ke anjing gila itu. Namun anjing gila itu menghindar dengan gesit. Dasar anjing gila, kapan pun lu pergi, bakal gue susul meski kelam baka sekalipun. Nue berlari dengan kencang dan mengejar anjing gila itu. Di bambu Forest of the Lost banyak sekali persimpangan kecil yang bisa membuat orang tersesat. Untuk menuntun orang tersesat itulah Fujiwara no Moko hadir membimbing orang ke jalan benar menuju keluar bambu Forest of the Lost. Namun jalannya becek karena ketika jam 1 dini hari terjadi hujan lebat dan angin ribut. Di Gensokyo sangat gampang terkena hujan dan angin ribut. Jangankan angin ribut, angin kencang dan kabut tebal sudah wajar 24 jam non-stop. Cuaca di Gensokyo suka aneh-aneh. Bisa saja selama 90 detik hujan es turun, lalu normal selama 90 detik. Setelah itu matahari menyengat sekali, seperti kasus di game Toho kesukaanku itu Scarlet Witch Rhapsody. Akhirnya Nue terpeleset dan jatuh berlumpur. Dasar lumpur laknat, aneh mau kejar anjing tapi gagal, atau gue mau pakai ini. Nue pun menggunakan sayapnya bisa mular. Dengan sabit dan tombak di ujung sayapnya, Nue berhasil membunuh anjing gila itu. Setelah membunuh, bangkai anjing rabies itu Nue bawa ke hadapan Emilia sebagai bukti. Namun si pemilik anjing rabies itu melihatnya. Bocah nakal, itu bocah membunuh anjingku. Tenang, bakal gue aduin ke Reimu, gue gumam pemuda. Orang tak dikenal itu kita sebut saja dia Mawar. Aku terinspirasi dari reportase investigasi. Berlari ke kuil Hakure. Ia sengaja mengambil jalan pintas agar lebih cepat sampai. Lihat saja bocah cantik, nanti lo bakal dijemur dengan kondisi tangan dan kaki di borgol, gumam pemilik anjing. Tepat di waktu bersamaan, 2 orang itu sampai di hadapan Emilia. Pemilik anjing mengadukan masalahnya. Ane punya masalah empok, sebut saja. Jadi gini, si bocah itu sambil menunjuk Nue membunuh anjing saya. Itu buktinya sudah dipegang simpok itu. Masa Ane disuruh Reimu untuk membunuh anjing gila? Ia telah membawa korban jiwa. Diam, jangan panggil Reimu yang mulia sembarangan. Padahal pemilik anjing tidak tahu yang ia tuduh adalah Nue Houzu. Biarin, misi lebih pendek daripada elu. Yang jelas, kesalahanmu ada 2. Membunuh peliharaan orang dan kenapa pembicaraku dihentikan? Membunuh peliharaan orang dan memanggil pemimpin sembarangan. Debat hakim itu berlangsung hingga Reimu yang mengajak Hatate tiba. Anjing, malah debat dia. Akhirnya Reimu mengambil alih menjadi hakim dan Emilia pulang ke rumah. Reimu bertanya, coba sebutkan kesalahan Nue temanku itu. Pertama, ia membunuh anjing. Ia tak tahu anjing itu punyaku. Dan kedua, ia memanggil mbok sembarangan. Oke, kamu si orang entah berantah divonis untuk dieksekusi. Kenapa? Harusnya itu bocah dihukum, bukan saya. Ada 4 kesalahan sehingga kamu menerima hukuman mati ini. Pertama, anjingmu itu menelan korban. Kedua, anjingmu itu gila, tak pantas berkeliaran. Dan ketiga, kamu berani memanggil Nue bocah. Keempat, kamu berani mensuruh saya pengawal tentang dia dan bawa ia ke sarang Oni. Cirno pun membawa pemilik anjing ke Formal Hell dan dia dieksekusi dengan mengumpankan dia ke sarang itu. Nah juga ini cerita terakhir. Aku kan bilang 2 ceritakan. Nah, boleh mau tanya lagi. Ya, ini adalah menit terakhirnya. Aku tidak akan mengabaikan menit terakhir ini. Gini Hakim. Ide cerita untuk selanjutnya apa rencana? Apakah masih seperti ini juga atau ada nuansa lain gitu? Ada nuansa lain. Kan seperti
ini kan awalnya ini murni imajinasi aku. Sekarang imajinasi aku itu adalah bagaimana karakter dari luar sana berinteraksi dalam karakter di tempat yang baru yang ketemu. Contohnya kamu adalah seorang idola yang sangat terkenal, lalu kamu mengunjungi sebuah desa di mana desa itu berkumpul berbagai macam idol lain dengan aksi berbeda. Kemudian dia berinteraksi bersama orang-orang lain, menciptakan teman baru dan melakukan kehidupan yang bahagia sambil melakukan berbagai kekocakan pastinya, karena cerita aku sangat mengutamakan kekocakan. Gitu. Jadi tokohnya masih sama dengan seperti ini tokoh. Tidak. Sebelumnya aku melakukan supremasi Toho, tapi sekarang aku melakukan supremasi Hololive dan juga Last Origin dan juga OC aku sendiri sebagai bukti kalau aku merupakan orang yang sangat-sangat serius dan mempunyai banyak ide baru setiap hari, walaupun kebanyakan semua ide barunya masih nongol di otak aku dan aku terlalu malas mengeluarkannya karena sebentar lagi waktu pulang dan aku akan menghabiskan waktu pulang itu dengan bermain Pixelmon. Dan juga sudah jam 11. Tidak terasa percakapan ini sangat seru dan menyenangkan. Terima kasih Bulit. Terima kasih juga SMP4 yang memiliki penemuan sebagus ini. Aku bangga terhadap kalian semua. Dan tahu tidak, fakta terakhir dari aku suka setiap kali aku melihat anak kecil dengan penemuan yang hebat, dengan ahli yang baru, penemuan baru, sikap baru, inovasi baru dan segalanya. Aku dari jauh aku bertepuk tangan dan aku mengakui kalau mereka sangat hebat seperti SMP4 ini. Terima kasih. Ya tapi gini ya, ada nak sarannya untuk generasi yang seperti Hakim, kawannya lain untuk suka menulis dan membaca? Sarannya adalah kalian selalu ingat pepatah aku. Kenapa kalian harus menunggu orang lain mewujudkan ide kalian? Kalau kalian bisa mewujudkan ide sendiri, maka lakukanlah. Lakukan ide kamu sendiri dan rasakan yang akibatnya. Kamu pas sebahagianya kamu ketika idemu diterima orang lain, kamu akan jauh lebih bangga ketika kamu melihat idemu sendiri berada di tanganku. Sama seperti aku, Neba dia selalu membaca buku ini dan tahu kenapa aku rindu? Karena aku bangga dengan penemuanku sendiri. Aku yang membacanya lalu aku bilang, "Wih, aku sangat keren. Ini seperti buah yang pantas aku terima dan aku memang pantas menerima buah ini." Jadi, kalau kalian ingin merasakan kebahagiaan melihat mahakarya kalian di sini, maka mulailah menulis, mulailah membaca untuk mendapatkan ide-ide baru. Aku sangat suka melihat ide-ide baru kalian dan itulah alasan kenapa aku membaca cerita anak-anak, karena kebanyakan generasi baru punya ide yang keren, tapi jangan ide percintaan. Ada satu alasan kenapa aku selalu tidak pernah membaca novel percintaan. Kenapa? Karena idenya tidak berkelas. Bahkan Debu Malapetaka saja yang cerita anak-anak mengajarkan supaya tidak jajan sembarangan. 1000% aku hargai. Iya. Ya, Cassandra. Oke. Ya, kita tunggu karya Hakim selanjutnya ya. Nanti kita share lagi di sini ya. Kita siaran lagi bersama Bu Elgi dan Kak Sandra. Iya, dan juga ini sebenarnya adalah perayaan sudah 2 tahun sejak itu. Tahu kan adalah Bu Ramayani Riance. Dia sudah streaming aku di Facebook selama 10 menit. Tapi sekarang aku streaming 1 jam 10 menit. Ini adalah sebuah itu seperti merayakan 2 tahun Hakim dikenal semua orang. Yeay. Tepuk tangan kepada Hakim yang luar biasa. Iya Hakim. Amazing ya. Paling kocak ya. Iya. Kak Sandra. Iya. Oke. Borong waktu semuanya. Ya, waktu yang luar biasa, pembicaraan yang luar biasa. Luar biasa juga sama Ibu. Aku bangga sekali dengan itu. Iya. Aku juga ingin menunggu di mana di rumah. Aku akan melihat klip spesial 1 jam bersama aku dan bangga terhadap mahakarya aku sendiri seperti aku bangga juga dengan cerita ini. Iya. Respon ya secara TV radio. Iya. Ini. Ada mau yang disalam-salamin nih buat anak-anak SMP 5 dulu, guru-gurunya. Ada. Aku akan pertama sekali aku ingin bersalamat dengan Pak Rahmat Habibullah. Dia adalah guru favoritku dan dia adalah guru idolaku. Kemudian juga pada Bu Yosi, Bu Ferani, Bu Rela dan Bu Febi yang sudah selama 3 tahun setia menemani aku selama aku di SMP 5. Terima kasih kalian membuat waktu yang hebat bersama aku. Bu Ermita tidak? Bu Ermita, aku mengidolakan kepada guru yang betul memberi aku kesan seperti Bu Yosi. Contohnya dia itu sudah memberikan banyak kesan, dia mempunyai banyak ide. Dan juga satu alasan dia aku ingat kiamat itu datang ketika tidak ada lagi orang beriman. Karena aku masih beriman, aku sudah tidak terlalu takut akan kiamat. Aku hanya takut kiamat, aku sudah siap melakukannya. Iya. Istimewa juga buat Bu Lydia ya? Iya, istimewa juga dong. Iya dong. Tapi dia salatnya tepat waktu. Iya. Iya, faktanya
faktanya adalah aku rajin solat. Alhamdulillah ya. Dia tepat waktu, kalau jam 11 itu jam 11. Itu tipenya. Ya, aku selalu tepat waktu, seperti aku selalu makan di waktu yang itu, aku selalu datang ke itu karena aku sudah punya agendaku sendiri. Iya. Disiplin ya. Iya. Makanan kesukaan Hakim apa? Oh, makanan kesukaanku adalah mengutip dari itu pengakuan aku yang berada dalam cerita Special Story of 9-1, yaitu adalah ini dia akan kuceritakan profil penulis sampai edisi sekarang. Sebutin aja. Hai, nama saya Muhammad Hakim Zain, biasa dipanggil Hakim. Dan saya tinggal di belakang Prima Rasa di Bukit Sulungan di Padang Panjang, tepatnya nomor 19 di RT2. Saya hobi makan apa saja, terutama pisang goreng asli. No cheat, no mod, no tipu-tipu, no kaleng-kaleng, no bocor-bocor, no edit, no kemenblok, pasti. Tanpa ritual, tanpa puasa, dan garansi uang kembali jika saya membuat pisang goreng. Dan sekarang saya penggemar Hololive, Niji Sanji dan Las Orige, dan ikuti FB saya, yaitu adalah Labiata. Walaupun nanti waktu November aku akan ganti nama, entah jadi Hongreon atau Amarilis Karin. Yang penting nanti kalian akan lihat sendiri. Oke, kita tunggu ya. Dan boleh sekarang saya pulang. Tenggorokanku sangat capek dan aku butuh minum. Faktanya di rumah bakat amma saya sudah itu kayak orang, Kim, kenapa kamu kebanyakan minum air? Karena air itu sangat menyegarkan. Jangan lupa banyak minum air supaya pikiran kalian tetap segar. Oke, benar sekali ya faktanya. Ya, WLG. Oke. Terima kasih Kim yang luar biasa, ceritanya luar biasa, istimewa sekali ya. Dan semua dari aku tentu saja luar biasa. Iya. Ya, senang mengenal Hakim ya. Ya. Oke, Bu Elji. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Ibu yang sudah hadir di sini ya. Oke, Sobat Respon, kita nanti akan tayangkan di live YouTube kita dan juga di radio lokal kita tadi sedang berlangsung ya, dan streaming kita juga di Bitly Respon FM. Kami bertiga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you next time, dan jangan lupa nanti ya masih ada siaran spesial dari kami di 104,5 Respon FM. Ya.